Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Suhartati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, adanya saya di sini. Saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sastra, di mana materi tersebut adalah bagian dari tugas mata kuliah berbicara, yaitu tugas UAS. Baik, tanpa panjang lebar, saya ingin mempresentasikan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengertian dari sastra. Sastra Indonesia merupakan unsur bahasa yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar, sastra adalah bahasa yang indah, bahasa yang tertata rapi, sehingga memberikan kesan yang menarik bagi si pembaca. Namun, kebanyakan orang tidak mengerti apa arti dari sastra itu sendiri. Dan banyak kita dengar bahwa orang menganggap antara sastra dan bahasa itu sama. Sastra sendiri memiliki berbagai macam jenis, namun secara garis besar atau yang banyak orang dengar, sastra itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sastra lama dan sastra baru atau sastra modern. Karya sastra itu sendiri memiliki berbagai macam contoh atau bagian. Yang pertama, contoh dari sastra yaitu novel, gurindam, puisi, pantun, dan karya sastra lainnya. Dari berbagai macam jenis contoh karya sastra tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda dan tidak bisa dikatakan sama. Ciri dari karya sastra itu sendiri adalah yang pertama, bahasanya yang indah atau tertata dengan rapi. Yang kedua, isinya menggambarkan berbagai macam persoalan manusia. Yang ketiga, gaya penyajiannya menarik sehingga memberikan kesan yang bagus bagi si pembaca. Baik, karya sastra lama. Ciri-ciri dari karya sastra lama yaitu merupakan yang saya sebutkan dari awal tadi, karya sastra itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu karya sastra lama dan karya sastra baru, di mana dalam karya sastra tersebut memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, karya sastra lama memiliki ciri-ciri yaitu bahasanya bentuk puisi terikat pantun, syair, atau hikayat. Yang kedua, bahasa yang digunakan seperti bahasa Melayu, bahasa Arab, atau bahasa daerah. Yang ketiga, tema cenderung kaku, bersifat mistis. Yang keempat, latar belakang penciptanya terpengaruh terhadap kesastraan Hindu, Islam, budaya tradisional. Baik, yang kedua, ciri-ciri karya sastra baru atau karya sastra modern. Bahasa atau bentuk puisi terikat pada puisi, novel, cerpen. Puisi yang dipilih puisi bebas. Yang kedua, bahasa sehari-hari atau bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa keseharian, bahasa-bahasa dari bahasa asing atau bahasa yang berkreatif. Yang ketiga, tema seputar kemanusiaan, kerakyatan, dan pergaulan remaja. Yang keempat, perkembangannya bersifat dinamis melalui media cetak. Jadi, karya sastra memiliki ciri-ciri yang begitu banyak, bahkan memiliki berbagai contoh yang begitu banyak. Baik,
masa pembabakan atau masa kelahiran itu sastra sendiri. Pada tahun 1900 sampai 1945, di mana pada periode awal hingga tahun 1933, periode kedua 1933 sampai 1942, periode ketiga 1942 sampai 1945. Yang kedua, masa perkembangan sastra itu sendiri mulai tahun 1945 sampai sekarang, di mana periode pertama pada tahun 1945 sampai 1953, yang kedua periode 1953 sampai 1961, yang ketiga periode 1961 hingga sekarang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.